Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit. Secerah wajah. Guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja dan dimudahkan rezekinya. Selain itu semoga dimudahkan juga jodohnya bagi yang jomblo ya. Oke, pada kali ini Mimin akan membawakan cerita keren penuh makna nih guys, yang jika kalian amati film kali ini mengandung begitu banyak sekali makna dalam kehidupan kita, yaitu mengajarkan tentang kesabaran, jujur, dan yang pasti adalah selalu bersyukur. Film yang dibintangi oleh mantan bos preman pensiun ini memang sangat keren dan dramatis lah. Selain itu cerita di dalamnya termasuk simple dan tidak bisa diduga-duga, dan saya pun agak terkejut dengan endingnya yang menurut saya mulanya seperti halnya film-film atau FTV Indonesia umumnya. Namun ternyata ending dalam film ini malah membuat saya sedikit jengkel, tapi ya kasihan juga sih. Namun jika kalian merasa senang dan terhibur dengan video ini, mohon bantuannya untuk subscribe ya. Janji ya? Oke. Karena kalian sudah janji, tanpa berlama-lama lagi inilah alur cerita film Miskin Susah Kaya Susah. Semongko. Film diawali dengan sebuah masalah dalam keluarga kecil yang terlihat serba kekurangan, di mana diketahui sang suami bernama Pak Karyo sedang dimarahi sang istri karena anaknya yang sakit sedang membutuhkan obat dan dibawa ke dokter. Pak Karyo yang sedang makan mencoba menenangkan Saroh istrinya dengan sebuah candaan, namun Saroh tidak menanggapinya dan balik menyuruh Pak Karyo segera mencari uang untuk kebutuhan berobat. Selain itu, istri Pak Karyo mengeluhkan tentang sewa rumah yang sudah menunggak selama 1 minggu. Pak Karyo kemudian mengiyakan dan berangkat bekerja. Singkat cerita, Pak Karyo sudah sampai di tempat kerjanya. Ia adalah orang yang bekerja sebagai tambal ban di pinggir jalan. Dengan muka lusuhnya, Karyo menggembing. Jika saja hari ini ada 10 motor yang bocor bannya, maka cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya besok. Namun gembingan tersebut dibantah oleh bapak-bapak yang berada di sampingnya. Oh iya, bapak-bapak ini sebenarnya memiliki peran yang sangat vital dalam film ini. Namun ia sendiri tidak disebut namanya dalam film ini, entah sang sutradara mungkin memberikan kesan sebagai nasihat dalam sebuah cerita filmnya, agar penonton bisa memvisualkan sendiri sebagai apa dan karakternya sebagaimana. Namun di sini saya beri nama Pak Roso aja ya, biar lebih mudah menyebutnya. Singkatnya, Pak Roso tidak sependapat dengan gembingan Pak Karyo tersebut. Ia memiliki sebuah sudut pandang bahwa jika Mas Karyo bahagia karena ada 10 motor yang bocor dan itu artinya ia mendapat penghasilan sebanyak itu, maka apa jadinya jika posisi orang yang terkena musibah banyak bocor? Tentu ia merasa kesusahan dan tidak senang dengan kejadian tersebut. Pak Roso juga menambahkan bahwa sejatinya dalam hidup ini adalah gantian. Rasa sedih juga gantian, begitupun juga rasa senang juga gantian dengan orang lain. Kemudian Pak Karyo dihampiri motor yang banyak kempes. Ia meminta Pak Karyo untuk mengisi angin ban motornya tersebut, namun Pak Karyo menawarinya untuk ditambal saja. Jelas saja pemuda pemilik motor tersebut menolak karena ban motornya hanya sekedar kempes, bukan bocor. Kemudian malam pun tiba. Mas Karyo yang duduk termenung di bengkelnya tiba-tiba didatangi oleh adik iparnya. Ia mengatakan bahwa anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun Mas Karyo balik mengatakan dengan nada tinggi bahwa saat ini ia tidak punya uang untuk membawa berobat ke rumah sakit. Karena dianggap sudah malam, akhirnya Mas Karyo pulang dengan tangan hampa dan raut muka yang sedih, sembari melihat anaknya yang mulai kesakitan dikarenakan entah penyakit apa yang dideritanya selama ini. Karena Mas Karyo sendiri juga belum mempunyai uang untuk sekedar memeriksa apa penyakit yang diderita oleh anaknya. Singkat cerita, Mas Karyo meminta tolong kepada pemilik warung agar memberikan pinjaman uang untuk berobat anaknya. Namun pemilik warung tersebut tidak bisa menolongnya karena Mas Karyo sudah berhutang banyak kepadanya dan belum juga dikembalikan. Mas Karyo hanya dikasih madu untuk berobat anaknya. Mas Karyo hanya bisa pasrah dan bersedih atas nasibnya sebagai orang yang miskin. Keesokan harinya, Saroh dan adiknya membawa anaknya pulang dari puskesmas. Saroh mengatakan bahwa anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit karena pihak puskesmas mengatakan bahwa kemungkinan besar yang diderita anaknya tersebut adalah kanker otak.
Mas Karyo mendengarnya hanya bisa menangis dengan menggendong anaknya masuk ke kamar. Mas Karyo kemudian menjual TV untuk biaya anaknya ke rumah sakit. Namun sayang, Mas Karyo sudah berputar sampai keliling desanya, tidak satupun warga yang mau membeli TV-nya tersebut. Mas Karyo hanya bisa diberikan solusi oleh Pak RT. Ia mengatakan bahwa besok ada ketua lembaga sosial yang akan datang ke desa ini. Mas Karyo diminta menceritakan keluh kesahnya kepada ketua lembaga tersebut agar Mas Karyo bisa diberikan bantuan. Keesokan harinya lembaga sosial masyarakat tersebut datang di desa ini dan para masyarakat antusias bersorak gembira dengan datangnya bantuan sembako dan bantuan lainnya. Singkatnya, semua masyarakat dan para pengurus desa beserta rombongan lembaga sosial tersebut telah berkumpul di lapangan. Masyarakat secara antusias memberikan pertanyaan dan keluh kesah kepada ketua lembaga tersebut. Dan jika kalian tonton filmnya, semua pertanyaan dan cerita film ini seperti sindiran keras bagi rakyat kecil maupun pejabat itu sendiri. Namun alangkah sayang, Mas Karyo datang agak terlambat, di mana para rombongan Ibu Susanti tersebut akan pergi dan meninggalkan desa ini. Mas Karyo yang datang terlambat mencoba menceritakan keluh kesahnya, namun para pengawal pribadi Ibu Susanti menghalangi Mas Karyo yang bermaksud mendatangi Ibu Susanti. Singkat cerita, Mas Karyo yang memaksa akhirnya bisa meloloskan diri dan kemudian terjadilah keributan di mana kalung Bu Susanti tiba-tiba hilang. Dan kemudian Ibu Susanti menuduh Mas Karyo yang mengambil dan kemudian menelannya. Seketika itu para pengawal Bu Susanti membawa Mas Karyo ke lapangan untuk diadili. Mas Karyo mengatakan bahwa ia tidak mengambil kalung Bu Susanti apalagi menelannya. Mas Karyo mengatakan bahwa ia menelan gorengan yang dari awal tadi ia bawa. Namun di sini Bu Susanti dengan kekeh mengatakan bahwa Mas Karyo telah mengambil dan menelan kalungnya. Bu Susanti juga mengatakan bahwa kalung tersebut adalah kalung pemberian dari suaminya tercinta sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya. Singkat cerita, para pengawal Ibu Susanti berdiskusi untuk supaya menyelesaikan masalah ini agar masalah tersebut tidak sampai ke meja pengadilan. Pak RW memiliki ide bahwa bagaimana jika Mas Karyo diberi makan sebanyak mungkin dan kemudian diberi obat pembersih perut agar kalung yang ditelan Mas Karyo tersebut bisa keluar bersama hajatnya. Dan sumpah di adegan ini kayaknya gimana gitu, film yang dari awal sudah bercerita dan berlatar belakang sedih, sampai di sini saya ngakak, dan dari kejadian inilah saya tertipu ketika menonton pertama kali dengan kejadian selanjutnya. Alhasil Mas Karyo diberi makan banyak dan diberikan juga obat pembersih perut. Setelah itu Mas Karyo diminta membuang hajat dan disaksikan semua orang sebagai buktinya. Namun Saro tidak terima karena hal tersebut akan membuat malu suaminya. Singkat cerita, Mas Karyo membuang hajat di toilet rumahnya dengan pengawalan para bodyguard Ibu Susanti. Dan hasilnya memang Mas Karyo tidak bersalah mencuri dan menelan kalung Ibu Susanti. Ibu Susanti pun dengan wajah bersalah meminta maaf kepada Mas Karyo dan Saro. Selain itu, Ibu Susanti juga berjanji akan membawa anak mereka berobat ke rumah sakit dan menanggung semua biayanya. Singkat cerita, ketika Mas Karyo dan Saro mengambil sembako di balai desa, mereka tiba-tiba didatangi Torik, adik ipar Mas Karyo. Torik menangis dan Mas Karyo menanyakan mengapa kamu menangis. Selain itu, Mas Karyo menampar Torik agar ia berbicara kenapa ia menangis. Torik kemudian dengan berat hati mengatakan bahwa Tini, anak Mas Karyo dan Saro, telah meninggal. Ia bercerita sewaktu Torik pergi ke rumah mereka, tidak ada jawaban sama sekali di rumah itu karena Mas Karyo dan Saro sedang bersama warga. Setelah melihat ke dalam, ternyata Torik melihat bahwa Tini sudah meninggal. Mendengar hal tersebut membuat Saro pingsan dan Mas Karyo menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, Tini telah dimakamkan dan diselimuti dengan duka. Mas Karyo terus saja menyesali mengapa tidak ia periksakan anaknya tersebut dari awal, sehingga mungkin sekarang anaknya masih hidup.
Saroh kemudian mengatakan kepada Mas Karyo bahwa Tini sekarang tidak lagi merasa sakit dan ia lebih disayangi sama Allah. Suara tangis kemudian pecah di malam itu. Dari balik rumah reot Mas Karyo, Saroh dan Mas Karyo masih merasakan kehilangan yang begitu mendalam dengan apa yang terjadi kepada mereka. Dan di sini inilah saya merasa sedih dan juga jengkel karena memang faktanya Mas Karyo memang mencuri dan menelan kalung Bu Susanti. Ia sangat menyesal dengan hal tersebut dan itu juga sia-sia menurutnya. Dan film pun selesai. Emosi dan makna yang terkandung dalam film ini sepenuhnya bisa kalian rasakan jika kalian sepenuhnya menonton film ini. Oh iya, jika kalian ingin menontonnya, cek link deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan film-film yang menarik untuk kalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.